Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Majelis Ta'lim Hasanah dan Majelis Ta'lim Al-Barak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur hanya pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang berikan Allah pada kita. Tentu kita sebagai hamba Allah yang bertakwa, ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, tentu kita sudah sepantasnya untuk bersyukur padanya. Karena kata Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya Allah akan memberikan nikmat itu kepada kita. Kalau kita pandai bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat itu pada kita. Tapi kalau kita tidak pandai, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Jangan kita menjadi orang yang kufur akan nikmat yang diberikan Allah pada kita. Sekecil apapun nikmat itu, maka kita tetap bersyukur. Kalaupun besar nikmat yang diberikan Allah, tentu kita lebih bersyukur lagi. Kalaupun kita tidak merasa mendapatkan nikmat, tapi kita tetap bersyukur pada Allah. Yang jelas nikmat itu banyak. Tentu yang paling penting kita bisa makan, kita bisa berjalan, asal ibadah itu juga merupakan kenikmatan dari Allah pada kita. Yang jelas kita wajib untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadirin pada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Kita berharap semoga kita sebagai umatnya adalah diharapkan menjadi umat yang terbaik yang nantinya mendapat syafaat Rasulullah ketika kita berusaha untuk menjalankan sunnahnya dan tentu memperbanyak membaca salawat kepadanya. Kita harapkan di yaumil akhirat nantinya kita sangat mengharapkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kebaikan-kebaikan yang telah diberikan Allah pada kita. Mungkin kita beranggapan bahwa kebaikan yang diberikan Allah pada kita itu, kita pastinya tertuju kepada yang namanya materi. Kita diberikan oleh Allah harta yang banyak, berikan kemewahan, itu merupakan kita anggap itulah kebaikan Allah. Ada kebaikan-kebaikan yang tidak mengandung materi yang diberikan Allah pada kita. Tentunya ini yang sangat kita harapkan, yang mana ini disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arba'atun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah pada kita, dan kalau siapa yang melakukan keempat hal ini, kebaikan ini, maka dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan otomatis juga akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Apa itu yang pertama? Yang pertama kata Nabi adalah qalban syakiran, orang yang diberikan Allah hati yang pandai bersyukur pada Allah. Lalu kemudian ketika ciri-ciri orang yang pertama ini, dia mendapatkan nikmat, dia selalu hatinya ini selalu bersyukur pada Allah. Dia tidak memandang nikmat itu banyak, dia tidak memandang yang materi. Kalau diberikan harta yang banyak, uang yang melimpah, dia barulah bersyukur. Tidak. Dalam keadaan apapun dia, hatinya itu selalu bersyukur, selalu mensyukuri, seakan-akan dia terus diberikan oleh Allah kenikmatan. Tapi dia pandai bersyukur. Bukan hanya mengandung materi, tapi juga mengandung non materi. Dia hatinya itu pandai bersyukur pada Allah. Itu orang yang pertama. Yang kedua adalah walisan zakiran, orang yang diberikan Allah oleh Allah lisan yang pandai berzikir pada Allah. Artinya dimanapun dia berada, lisannya ini selalu berzikir, selalu mengingat Allah. Sebagai contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari, ketika dia melakukan serangkaian daripada kegiatan, dia awali itu dengan zikir, dengan ingat kepada Allah. Contoh, ketika dia mau melaksanakan suatu kegiatan, misalnya dalam hal bekerja, dia ucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, diawali dengan bismillah. Kemudian nanti setelah selesai dia mengakhiri dengan alhamdulillah. Ini juga termasuk zikir kepada Allah. Kemanapun dia melangkah, kemanapun dia berada, dia selalu ingat kepada Allah. Dia gunakan lisannya ini, lidahnya ini untuk selalu
berzikir pada Allah. Makanya kan dalam kehidupan sehari-hari kita dianjurkan untuk melafalkan zikir-zikir ini pada Allah. Contoh, kalau kita melihat sesuatu hal yang luar biasa, tentu zikir ini akan mengucapkan subhanallah. Kemudian kalau kita mendapatkan kenikmatan, zikir ini selalu mengatakan alhamdulillah. Kalau kita tertimpa musibah, tentu kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang lisannya ini tidak berhenti untuk berzikir pada Allah, selalu ingat kepada Allah. Inilah orang yang mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat pada ciri yang keduanya. Kemudian yang ketiga adalah orang, kata Nabi adalah wabananan ala sabira, orang yang diberikan oleh Allah badan yang tegar, yang sabar dalam menghadapi ujian ataupun cobaan yang diberikan Allah pada kita. Sebagai contoh, kita lihat Nabi Nuh, Nabi Muhammad, dan yang lainnya ketika mendapatkan cobaan, ujian, mereka selalu tetap sabar dan tabah dalam menghadapi ujian dan cobaan bagi Allah kepadanya. Jemaah yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah kebaikan yang diberikan oleh Allah, baik itu kebaikan di dunia maupun akhirat. Yang terakhir adalah wazaujatan solihatan, wazauzah yaitu istri yang soleha. Beruntunglah bagi kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pendamping ataupun istri yang soleha kepada kita, karena sosok istri dalam keluarga itu sangat berperan sekali, bukan hanya kepada suami tapi juga kepada anak-anak. Maka dalam hal untuk suami bisa berhasil itu juga karena peran istri. Berhasilnya adalah berhasil yang baik. Sebaliknya juga kalau suami itu tidak berhasil, ya itu juga ada peran istri di situ. Suami korupsi itu juga karena istri. Maka suatu pondasi dalam hal bina keluarga itu peran istri sangat diharapkan. Maka beruntunglah bagi orang oleh Allah diberikan istri yang soleha. Maka dalam keempat ini, baik itu ya tadi yang pertama kita berikan hati yang pandai bersyukur, maka ini termasuk mendapatkan daripada kebaikan dunia dan akhirat. Hati yang pandai bersyukur, kemudian lisan yang pandai berzikir selalu ingat pada Allah, kemudian badan yang tegar, yang sabar dalam hal menghadapi ujian dan cobaan, dan terakhir adalah diberikan kita oleh Allah istri yang soleha. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, demikian tausiah singkat ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita. Semoga adalah di antara ini kita tentu dapatkan kebaikan-kebaikan itu. Mudah-mudahan kalau kita sudah dapat, mungkin saya salah satunya saja, maka sudah otomatis kita tentu mendapatkan kebaikan yang diberikan Allah itu pada kita, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.